berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Nah, udah. Paham ya di situ? Allah ingin punya anak, dia akan mengambil dari sesamanya, sejenisnya. Benar tidak? Ada tertulis di Al-Quran. Harus saya jelasin. Ada kan? Enggak gitu. Coba Kalau Allah ingin ayat yang memiliki maksudnya istri atau anak, dia bisa aja mengambil dari kaumnya, dari ya udah, kalangannya sekali sendiri. lagi ya. Mungkin otak Anda nggak sampai saya bilang. Tidak patut bagi Allah punya anak. Itu menunjukkan apa? Akan menunjukkan sisi lemah jika Janganlah katakan Tuhan itu tiga. Itu tertulis di Al-Quran. Katakan Tuhan itu tiga. Jawab nggak? Benar. Nah, Ini kok nggak nyambung ya? jadi ibaratnya di situ Tuhan cuma menolak pola pikir Anda. Jika Tuhan itu beranak, maka menunjukkan satu sisi kesamaan antara Tuhan dan makhluk. Maka ujung-ujungnya Tuhan harus menafkahi anaknya. Kalau anak Anda tidak anak Tuhan, Anda tidak akan izin masuk ke rumah Tuhan, yaitu surganya. Karena yang punya surga itu adalah Tuhan. Kalau status Anda orang lain, orang bapak Anda tidak akan mengizinkan orang lain itu masuk ke rumah Anda. Itu hasilnya Tuhan. Bapak siapa? Itu artinya Tuhan. Anda Bapak siapa? menganalogi Itu adalah manusia. bapakmu. Ini Tuhan loh, Kau bukan bisa manusia. masuk ke surga. Tuhan. Paham kau? Paham Kalau arti kata kau Tuhan? orang neraka, baca Al-Araf ayat 46. Orang-orang neraka itu akan berkata Assalamualaikum Pulau warahmatullahi Betis. wabarakatuh. Tapi orang surga tidak menjawab. Kau baca itu, kau baca itu. Udah capek. Itu pencerahan namanya. Kalau kau tidak mau, tidak masalah. Tidak masalah. Orang-orang neraka itu akan mengucapkan Jangan ngomong terus, aku mute, sabar, gantian ngomongnya. Benar, ya? Ayo, Jelas Biar jelas. dijawab dulu. Di situ Allah cuma menolak pola pikir Anda. Tuhan jangankan beranak, mau jadi tutup botol pun bisa. Itu Tuhan. Araf Yang 46. dengar dulu. Orang neraka mengucapkan Assalamualaikum. Orang-orang surga Iya, menjawab. ayat Kami itu tidak akan saya menjawab jelasin ya. apa yang kata Anda katakan. Allah. Udah. Karena surga itu milik bapakmu. Kalau kau tidak anaknya, kau tidak akan kasih masuk. Itu Kau orang lain. Ketika Kau analogi siapa Anda, bagi Allah? Anda Bukan sama sama kau. Tuhan seperti manusia, itulah bedanya. Kau dan Allah itu kau siapa? Kami Tuhan itu Statusmu. pada zat yang maha hebat. Statusmu Bukan itu apa di manusia. hadapan Allah? Ku tanya dulu, statusmu apa di hadapan Jangan Allah? engkau samakan Kalau kau Tuhan tidak dan anaknya, Tuhan. kau tidak akan pernah menjadi. Saya peringatkan lagi, sekali lagi, kalau Bang Mek doeng, nggak bisa diskusi secara santun. Turunkan saja, karena teman-teman Anda juga nggak bisa diskusi. Oh ya udah, Apa yang tantangin Bang Ardi. Udah, Iya. gua Ayat- kok ditantangin nurunkan. Ayat itu yang saya bawa dalil terhadap Anda agar Anda berpikir sesuai Ali Imran ayat 7 ya. Apa kata Ali Imran ayat 7? Quran ini sejatinya turun bagi orang yang berpikir. Jadi kepada Anda otak yang udah tertanam nggak akan sampai Al-Quran ini. Makanya saya bilang, udah di ayat 35 apa dikatakan? Tidak patut. Ada kata-kata di situ kata-kata nafi bahwa kalau kamu mengira Tuhan itu bisa jadi apapun, benar. Jangankan jadi manusia, jadi tutup botol juga bisa. Cuman enggak mungkin Tuhan itu akan jadi seperti itu. Karena gini ya, kalau dalam analogi filsafat, kita punya rasio dalam konsepsi otak. Pertama, kita enggak akan bisa menisbatkan rasio nafi terhadap rasio isbat. Contoh gini, ada dua perbandingan rasio di situ ya. Tuhan kepada zat maha kuat, itu setuju. Seluruh agama pasti setuju kalau Tuhan itu maha kuat. Ada satu rasio manusia. Manusia ini zat yang maha lemah. Ketika zat maha kuat berteofani, oke kalian bilang teofani ya, kepada zat yang maha lemah, maka semua yang terjadi pada zat maha lemah akan terjadi pada zat yang maha kuat. Maka ujung-ujungnya kalian adalah orang pemfitnah Tuhan ketika Anda mengatakan zat maha kuat masuk ke dalam zat maha lemah. Maka yang kalian lihat secara langsung apa? Zat maha lemahnya. Tuhan bisa Tuhan bisa nete, Tuhan bisa mati. Karena apa? Karena Anda mengisbatkan zat maha kuat kepada zat maha lemah. Ketika Anda menanyakan siapa yang melahirkan Tuhan, tidak patut Tuhan untuk membuat hal tersebut. Seperti misalnya gini, kalau Tuhan mau beranak boleh? Boleh. Cuma tanyakan satu hal, layak atau enggak Tuhan seperti itu. Maka dijawab di situ di dalam Quran surat Maryam ayat 35 apa katanya? Tidak patut berkata seperti itu. Jika kalian berpikirkan bahwa tanpa Bapa Tuhan tidak bisa wujudkan seseorang, maka fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Saat aku misalnya aku Tuhan, ketika aku bilang jadi, maka jadi, itulah aku Tuhan. Seperti itu. Itu maksud Ya. dari Tuhan. Oke, terima kasih. Jadi tadi berhubung dia nggak bisa diskusi, mohon maaf saya turunkan. Kita sapa dulu, di sini ada pengikut jalan lurus atau Pak Ferry. Pak Superman, saya izin menurunkan ya untuk teman-teman Kristen yang lain ya. Izin ya. Terima kasih Pak Superman ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke.
Silakan teman-teman Kristen yang di bawah yang ada data atau bisa ada data, silakan naik. Silakan teman-teman, ada Pak Ferry. Shalom. Assalamualaikum. Waalaikum. Lanjut, silakan. Apa topiknya? Ini tadi saya baru masuk kebetulan. Ya terserahlah. Yang sekiranya Pak Ferry menguasai. Kalau saya bahas Bible kitab suci nggak menguasai, jelas Pak Ferry nanti. Ayo. Oh, boleh juga. Jadi kita komparasikan dengan Al-Quran. Kita komparasikan dengan Al-Quran. Ya, Silakan. Ada teman-teman saya Muslim di sini. Saya mute dulu. Lanjut teman-teman Muslim. Anda mau komparasi antara Quran dan Bible gitu, Pak. Jadi silakan paparkan ajaran Anda tentang Bible itu, silakan paparkan itu. Nah, Oke. tolong narasikan. Jadi Alkitab itu adalah Dari transmisinya dulu Pak Ferry. Dari transmisinya dulu. Dari transmisinya dulu seperti apa? Dari Yesus yang nulis Yesus, perkataan Yesus yang nulis siapa? Nah, dari ini turun ke siapa, turun ke siapa, turun ke siapa gitu. Biar jelas transmisinya. Lanjut. Oke, jadi berbicara tentang Alkitab ini ditulis oleh kurang lebih 40 penulis. Ya. Jadi ada nabi, ada raja, ada rasul, ada hakim, ya. Ya, salah satunya kitab Perjanjian Lama kan Musa, ya, kitab Taurat 5 kitab itu ditulis oleh Musa. Kemudian ada juga kitab atau nabi-nabi kecil, ada Yesaya, Yeremia, ya. Kemudian Mazmur, penulisnya juga Raja Daud, dan juga Amsal Solemat ditulis oleh Soleman. Ada juga kitab raja-raja, kitab Tawari. Kemudian datang pada perjanjian baru, yaitu ditulis kitab Injil itu ditulis oleh murid-muridnya, itu Sam, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kemudian ada surat-surat Paulus. Dan semua yang ada terkandung di dalam Alkitab itu adalah atas ilham Allah. Dan Al-Quran ada juga membenarkan bahwa Injil dan Taurat, ya, Sabur ataupun Mazmur. Jadi itulah kepercayaan kami bahwa Alkitab itu adalah kitab suci karena itu diilhamkan oleh Allah. Jadi yang menulis kitab-kitab dalam Alkitab itu adalah orang-orang pilihan yang tentunya ketika mereka menulis mereka tidak menggunakan pikiran sendiri tetapi atas tuntunan Roh Kudus. Itu sebabnya di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk mendidik orang dalam kebenaran dan menyatakan kesalahan. Ya, bagaimana kita tahu bahwa kita sudah salah berbuat dosa? Ya tentunya dengan firman Tuhan, ya, melalui kitab kami. Jadi itu mungkin hanya itu saja pendahuluan saya. Oke. Tolong itu ada musiknya Pak, dimatikan dulu Pak. Oke. Astagfirullahaladzim. Bang Moto atau Bang Darman atau Pak Arif atau saya nih, terserah. Lanjut. Oke, tentang transmisi Al-Quran ya. Al-Quran itu wahyu Tuhan yang Allah menugaskan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad itu meminta para muridnya untuk menuliskan. Ya, itu ada banyak, ada Zaid bin Sabit, ada Umayyah bin Ka'ab, ada sekitar 14 atau 7 itu. Nah, makanya kalau tentang transmisi Al-Quran itu sangat jelas. Siapa penulisnya, siapa yang diwahyukan, itu jelas. Nah, permasalahannya Bible ini, penulisnya pun nggak jelas siapa, saksi-saksinya pun nggak jelas, tidak mempunyai sanad. Bagaimana bisa dibilang kitab suci gitu? Sedang toh banyak dari perkataan yang ada di Bible itu tidak merujuk kepada firman Tuhan. Seperti contohnya 1 Korintus 4 nomor 10, apakah itu firman Tuhan? Bukan. Terus banyak lagi di Lukas 24 nomor 14 sampai 46, apakah itu firman Tuhan? Ya jelas bukan. Makanya ini penulis untuk Bible ini siapa? Yohanes siapa? Markus siapa? Matius siapa? Ya, ini pun nggak jelas siapa. Saksi-saksinya pun nggak jelas. Bahkan dalam buku dari Bert Hetman mengatakan saksi mata itu pada saat penulisan Bible itu tidak bisa secara historical, itu tidak bisa bahwa menunjukkan yang benar datanya.
Bahkan scholar Kristen pun menunjukkan kepada itu. Sedangkan oleh scholar Islam tidak pernah ada yang menyatakan bahwa Al-Quran itu tidak jelas. Makanya ini agak-agak nyeleneh ini nih Bible ini nih. Apalagi tadi dulu ini jelas penulisnya siapa, saksinya siapa. Oke, kau yang tadi sekarang saya akan bertanya ya. Ini di dalam Yohanes itu Yohanes siapa penulisnya dan saksinya siapa? Itu ada rujukan datanya gak? Oke, silakan langsung Bang Ferry. Oke. Ketika mereka menulis kitab ya, kalaupun Anda bilang tidak ada saksinya, sebetulnya kalau saya kembalikan juga kepada Anda, kira-kira peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam Al-Quran itu ada saksinya? Tidak satupun. Tetapi kalau peristiwa-peristiwa dalam Alkitab itu ada saksinya, brother. Musa, ya, ketika dia menulis, kemudian perjalanan, ketika dia memimpin bangsa Israel, dia itu punya saksi banyak. Bahkan di Al-Quran Anda terdapat. Ya, nabi-nabi yang ada di dalam Alkitab kami ada di dalam Al-Quran kamu. Perhatikan itu apa? Benar. Nah, justru kalian, saya sebetulnya mau pertanyakan, kok ya di Al-Quran Anda ada kisah tentang Abraham, kemudian ada kisah tentang Musa, ada kisah tentang Nabi Nuh, tetapi ceritanya lain. Ya, di situ diceritakan anaknya Nuh ada 4, yang 1 binasa. Padahal di Alkitab apa? Cuma 3 dan semuanya selamat. Kemudian kita juga berbicara tentang kebenaran ya, kebenaran tentang Alkitab itu. Ya, orang Yahudi dan orang Kristen menggunakan kitab perjanjian lama. Ini menyatakan bahwa itu poinnya adalah Pak Ferry, dan poinnya adalah Al-Quran Anda membenarkan Taurat dan Injil. Itu saja. Kalau Anda tidak percaya, berarti Anda punya Quran harus direvisi dong, dikeluarkan ayat yang membenarkan Taurat, Sabur dan Injil. Berarti perlu direvisi. Itu kan kalau Anda tidak mengakui lagi kebenaran akan Alkitab, perlu direvisi Al-Quran. Ayat yang mengatakan membenarkan ya Taurat dan Injil. Udah, jangan terlalu ngablu, Aduh. Ya. Jangan terlalu drama, sudah dapat. Boleh saya yang tanggapi, saya ingin sama beliau nih. Boleh ya? Oke. Silakan. Oke, gini Pak. Setiap agama, dari agama apapun Pak ya, mau Islam, mau Kristen, mau apapun, dogma Pak, doktrin. Arti doktrin gimana? Begitu Anda lahir dalam keadaan Kristen, Anda dibawa gereja maka Anda Kristen. Saya lahir dalam keadaan Islam, saya juga dibawa ke masjid maka saya Islam. Apa yang dipaksa di situ? Dipaksa di situ saya untuk mengimani Allah. Apa yang dipaksa Anda di dalam kekristenan Anda? Dipaksa untuk mengimani Yesus, kan gitu. Sekarang gini Bang, di dalam doktrin-doktrin agama harus punya yang namanya fakta pendukung, yaitu fakta sejarah. Sekarang gini, untuk Anda, ketika Anda disuguhkan makanan, Anda harus bertanya dulu makanan tersebut. Ini ada racunnya enggak? Mana tahu yang dikasih buat Anda itu racun. Jadi Anda harus berpikir gini, fakta sejarah Islam, sejarahnya Islam, maka itu menunjukkan apa? Islam juga harus mendukung yang namanya doktrin terhadap penyembahan Allah itu dengan sejarahnya. Anda juga seperti itu. Anda juga didukung dengan fakta sejarah tentang Anda. Contoh, perbedaan antara saya dan Anda, di mana di atas Bukit Moria yang disembelih adalah Ishak menurut Anda, menurut kami Ismail. Namun kenapa menjadi pertanyaan satu buat Anda? Jika dipercayai Tuhan, dari segi Tuhan itu tercatat di dalam sejarah, kenapa Anda tidak mengimani Brahmana? Brahmana adalah konsepsi ketuhanan yang paling kuno dibanding Kristen. Kalau itu dari sejarah. Ketika Anda menanyakan kenapa sejarahnya kayak gini, kenapa sejarahnya kayak gitu, itulah yang namanya fakta sejarah nggak bisa dipercaya. Namun fakta sejarah itu bersifat bisa jadi. Maka menunjukkan jika Bapak percaya segala sesuatu karena adanya sejarah sesuatu, sekarang kita kembali ke logika Anda. Sekarang saya yang jelas-jelas saya nampak di depan muka Anda Bapak. Saya bilang saya ini Tuhan, saya punya kitab suci dan saya mengatakan bahwa diri saya adalah Tuhan. Anda pasti akan aktif ya. Apa yang Anda aktif sekarang? Anda aktif. Nggak mungkin, kamu manusia, kamu seperti saya, kamu dilahirkan, kamu juga nanti ada mati.
saat ini aktif. Namun ketika ada umat-umat terdahulu ataupun cerita-cerita ataupun sejarah-sejarah tentang manusia dituhankan, justru Anda percaya. Anda nggak bertanya lagi apa yang disuguhkan terhadap Anda, racunkah atau makanankah? Dijawab Pak, silakan. Secara logika Anda bagaimana? Oke, saya tambahkan sedikit ya. Ini suara saya jelas nggak? Apa Normal, jelas. Lanjut. Alhamdulillah. Tidak ada yang bicara. Oke, sedikit saya tambahkan mengenai masalah Nuh itu punya 4 atau 3 anak. Sebentar. Oh, kok kameranya sebentar ya? Bentar. Astagfirullah. Oke. Nah, alhamdulillah. Di sini nanti kita pertama ambil sumbernya dari ini nih. Wait, thetorah.com ini bukan saya paham bahwa ini materinya berat buat Ferry Suawa karena kamu nanti cuma gimana kata kitabnya aja gitu kan. Noah for Son, thetorah.com. Nah nanti siapa nih yang menjelaskan? Pirkei itu sebuah pemikiran dari Rabi yang namanya Rabi Eliezer. Ini khusus buat bab bahasan internal dari Yahudi sendiri. Jadi apakah Nuh itu mempunyai 3 atau 4 anak, itu sebenarnya masih menjadi ikhtilaf atau menjadi ranah bahasan permasalahan internal. Itu yang pertama. Masih polemik ya. thetorah.com, Noah for Sons gitu kan. Does the supplementary hypothesis explain the existence of a fourth son that found that found his way back into Pirkei di Rabbi Eliezer and the Quran? Yang ini siapa? Dokter Rabbi Zemayore. Ya. Kenapa memang bisa jadi adanya perbedaan ini? Karena dalam manuskripnya ada memang sedikit perbedaan dan cara penjelasannya. Masalah Kanaan, apakah dia masuk sebagai anaknya Nuh atau dia orang tuanya dari anak-anaknya Nuh. Nah, di sini kalau kita lihat the G-text ini masih originalnya yang dari beberapa yang diambil dari Mesorah dan beberapa juga ada kaitannya dengan Samaritan text. Nah ini harus kita, memang penjelasannya agak panjang. Di sini katakan Yehi, di sini kata Yehi wa Yehyu bnei Noah. Di sana tentang bnei Noah. Heuzim min Hatbah, Shem, Waham, Yafet, Kanaan. Ya, jadi Kanaan ini sebenarnya masuk. Kalau menurut dari teksnya. Jadi di sini dikatakan siapa? Ada Shem, ada Hem, ada Yafet. Di sini ada siapa? Kanaan. Ini ada problem. Nah, problem yang muncul setelah kanonisasi. G plus P itu supplementary. Supplementary itu tambahan. Ya, kanonisasi. Nah, di sini dikatakan Wayehyu bnei Noah Hayus im min Hatva Shem, Weham, Weyapet. Nah, Weham hu avi Kanaan, sedangkan Ham itu bapaknya dari Kanaan. Jadi ini masih internalnya ikhtilafnya dalam ranah keyahudian itu, apakah Nuh itu mempunyai 4 atau 3 anak. Quran itu tidak menjelaskan bahwa Nuh itu mempunyai 3 atau 4 anak secara eksplisit, tetapi memang menjelaskan bahwa anak-anaknya Nuh. Nah makanya kamu bilang Al-Quran itu salah ketika Nuh mempunyai 4 anak gitu kan. Padahal di dalam tubuh keyahudian sendiri ini masih ada permasalahan yang harus diselesaikan antara para Hakam itu namanya para ulama. Itu aja, sekian dari saya. Nanti silakan teman-teman yang lain untuk menambahkan. Bang Moto ini Muslim ya? Siapa? Bang Moto Muslim ya? Muslim.
Oh ya pantas cerdas ya. Kayak semalam gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Top Mamat turunin aja lah Top Mamat. Ente kan sudah dibilang berapa kali kalau mau berdiskusi tolonglah namanya yang pantas ya. Ente itu mau menghujat kami atau gimana? Berapa kali dikatakan, dikasih peringatan, tolonglah kasih nama yang bagus di situ. Kristen, tolong perlihatkan kepada kami itu ajaran kasih, kami akan perlihatkan akhlak kami itu seperti apa, ya. Jangan seperti itu. Jangan mancing emosi kami ya. Pak itu ya, saya kasih peringatan lagi sama ente. Ente naik di Komal Muslim manapun juga, selama pakai nama itu, gua akan teriak. Silakan lanjut. Ya berarti kan kalau kesimpulan yang saya dapat ya gini, yang namanya fakta sejarah, tetap yang keagamaan pasti akan mendukung fakta sejarah sendiri. Kalau Bapak pengikut jalan lurus bilang bahwa misalnya seperti contoh tadi, enggak anaknya segini, Islam akan bilang enggak anaknya segini, berarti menunjukkan apa? Sejarah ini harus ditanyakan kembali ke akal, mana yang paling benar kan gitu. Jadi segala sesuatu terjawab gini, kalau Anda iman di Kristen, maka sejarah Anda ya udah benar menurut Anda. Kami juga benar menurut sejarah kami. Jadi kalau kita berdebat di antara dua sejarah yang berbeda, namun sejatinya ada fakta kebenaran di balik sejarah, nggak akan ketemu karena didoktrin dengan fakta imanen. Tapi Bang ini apa nih saya panggil Bang Kurios? Boleh dibukakan di Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bang Kurios Bang Moto, boleh dibuka di ini bentar Alkitab Sabda, bentar aja. Boleh dibuka. Nah, saya ingin tanyakan ke Bang pengikut jalan lurus ini. Mana tahu kita salah pemahaman nih. Coba dibuka Alkitab Sabda Bang Moto. Saya ini soalnya nggak punya definisi. Nggak apa-apa, sebutin aja di Alkitab Sabda. Buka Alkitab Sabda, bukan pencarian khusus. Anda klik di situ, nanti ada studi kamus. Studi kamus. Coba dibuka kamera biar saya tahu nanti tampilannya. Iya, premisnya apa? Nah, udah di studi kamus itu ada pencarian lagi. Ibrani, coba tulis Ibrani. Oke. Pencarian universal. Saya soalnya tangannya dua, satu ngetik, satu lagi nanti kalau pegang handphone susah. Oke. Ibrani. Ibrani, coba lihat Ibrani surat. Di situ ada penjelasan bahwa penulis Ibrani ini sampai detik ini belum ditemukan siapa. Ada nggak? Dapat nggak? Sebentar. Alkitab sebentar ya. Alkitab. Oke, Alkitab Sabda. Udah. Oh, ini sudah. Udah dapat tuh. Ibrani surat udah dapat. Udah. Nah, coba dikasih nampak, tolong dijelaskan, jangan sampai kita salah. Jadi pendahuluan Ibrani. Jadi surat Paulus kepada jemaat yang ada di Ibrani ini, gitu kan? Tidak diketahui kepada siapa surat ini dialamatkan, sekalipun Roma merupakan kemungkinan, masih possibility. Jadi masih berupa bentuk hipotesa. Tapi ada yang lebih fakta, lebih gila lagi. Coba dibalik ke halaman awal, bukan yang ini yang saya maksudkan. Nah, halaman ini oke. Balik lagi. Balik ke pencarian. Coba di bawah tuh ada nggak masalah Ibrani surat? Bukan di sini. Di mananya? Coba kembali dulu, Bang ini kembali ke halaman awal. Halaman awalnya nggak ada, saya langsung googling aja biar cepat keywordnya. Tadi. Kalau saya step per step, coba gitu ditekan di beranda Alkitab Sabda, coba bentar. Bentar aja. Pencarian khusus ini ya, di sini ya. Pencarian khusus mungkin ada, coba. Oke. Nah, studi kamus, nice. Studi kamus, sudah. Studi kamus sudah, oke. Ada pencarian universal Ibrani. Iya. Tulis Ibrani ya. Iya, Ibrani. Oke. Di bawah lagi. Bawah masa studi Ibrani surat gitu. Di mana nggak ada ini kayaknya. Udah bentar.
Nggak apa-apa, lanjut lah, ngomong dulu. Iya. Saya udah dapatin tapi kok beda ya? Iya. Harus keluar kayak gini ya, ini. Coba besarin saya ya. Aduh. Besarin Bang Dama. Nah, itu coba dibesarin Bang Ardian. Nah, itu Ibrani. Kan ada Ibrani surat. Mengenai pembuatan surat ini belum ada kejelasan sampai saat ini. Itu kan saya cuma bisa screenshot ya, gitu. Mohon surat. Bentar. Nah, Sebenarnya apa? Ibrani, Matius, Ya. Lukas, Markus itu nggak jelas siapa yang nulis. Lanjut. Nah, jadi saya mau gini, ketika kan dikatakan kitab suci ya, yang namanya arti suci nggak pernah, mohon maaf, diperkosa ataupun diubah, diobrak-abrik gitu kan. Tapi jangankan diobrak-abrik, penemu ataupun penulisnya saja tidak disiratkan ataupun tidak tahu siapa. Jadi kan kembali ke pola pikir kita ya, pola pikir kita akan berpikir, ini siapa yang tulis sih? Benar atau enggak sih? Nah, tapi kalau Al-Quran boleh dibuktikan oleh Bang Moto sendiri, buka Al-Quran surat apapun misalnya, surat apa misalnya, Al-Baqarah misalnya ayat 128, coba buka di Korea, daripada Korea masih sama suratnya, kita buka di Amerika masih sama, dalam bahasa Jepang pun sama, dalam dimanapun tetap sama ayatnya. Itu menunjukkan itulah konsepsi suci. Arti suci yaitu sebuah rasio di mana hal itu emang sakral dan tidak ada yang namanya diubah-ubah dan dibentuk-bentuk lain. Nah, itu arti suci. Jangankan itu, ini penulis awalnya aja masalah Ibrani ini nggak ada penulisnya, bahkan tidak tahu sampai sekarang gitu. Dijelaskan Bang pengikut jalan lurus. Mana tahu kami gagal memahami Alkitab Sabda kan gitu. Kami gagal memahami. Coba dijelaskan pemahaman yang sebenarnya itu. Jadi dengan saya membandingkan Alkitab dengan Al-Quran, berarti di sana ada kesalahan Al-Quran. Karena di dalam kitab Kejadian saja ya, pasal 6 tentang riwayat Nuh ya, Nuh itu memperanakan 3 orang anak laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Nah, kemudian kalau kita baca juga di satu Tawari pasal 1 tentang silsilah di sana, ada dikatakan Adam, Set, Enos, Kenan, Malael, Yared, Henok, Metusalah, Lamek, Nuh, Sem, Ham, dan Yafet. Tidak ada anak yang keempat. Jadi jelaskan yang mana yang keliru, yang salah. Pasti yang bawa ranah sejarah, Pak. Kemudian tahun, ya. Kemudian kalau juga kita bahas tentang siapa yang dikorbankan, apakah Ishak atau Ismail? Jelas sekali di dalam Alkitab yang dikorbankan adalah Ishak. Tuhan. Kemudian kalau dulu, yang jelas kalau bukan dulu, Tuhan, Per, yang dikorbankan bukan Tuhan. Orang kalau dulu, ya di dalam Muslim sendiri masih ada 2 pendapat perbedaan. Ada yang menyetujui yang dikorbankan Ishak, ada yang Ismail. Tetapi bagi kami orang Kristen, orang Yahudi tetap yang dikorbankan ada apa? Adalah Ishak, karena jelas sekali Tuhan. semuanya. Ya, jadi dengan itu saja sudah ada kekeliruan dan banyak lagi cerita-cerita dalam Al-Quran. Ferry, jangan kemana-mana, serius. Dengerin pertanyaannya, dijawab gitu loh. Lanjut teman-teman. Pertanyaannya tadi kan gini. Saya sudah jawab. Itu kan? Bapak, kami masalah yang namanya sejarah. Setiap agama, nggak usah antara Muslim dan Kristen. Hindu juga punya sejarah. Anda memaksakan kami untuk percaya sejarah Anda. Bagaimana dengan sejarah Hindu yang lebih awal daripada 2 agama kita? Kenapa agama kita yang harus dipercaya soal sejarah? Bagaimana dengan Hindu yang lebih awal dari sejarahnya daripada kita tentang penyembahan Brahmana? Kenapa itu nggak boleh dipercaya? Jadi kalau ranah sejarah nggak akan ketemu, Pak. Setiap doktrin agama itu punya sejarahnya masing-masing. Paham ya sampai situ? Jadi dijawab aja pertanyaan yang saya tadi. Ini Pak, Alkitab Sabda miliknya orang Kristen mengatakan Ibrani itu tidak ditemukan penulisnya sampai sekarang. Mana tahu kami salah memahami, tolong jelaskan yang sebenar-benarnya. Gimana sih maksud Alkitab Sabda itu, Bapakku? Saya tidak berbicara tentang sejarah, saya berbicara tentang Alkitab. Saya tidak mengutip buku sejarah. Yang saya kutip adalah Alkitab. Kenapa Anda sentil sejarah? Gini Pak, begitu Bapak naik kalau bisa besok bawa akal Pak. Ya, saya tidak berbicara sejarah, saya bicara kitab suci, brother. Iya, setiap kitab suci, Bapak gini ya, korelasi ya. Di dalam kitab suci kami, Isa itu tidak disalib. Dalam kitab suci Anda, Isa itu disalib, kan gitu.
Jadi kalau kita berdebat di ranah itu nggak akan ketemu. Kami punya fakta imanen untuk mengimani Isa itu Nabi. Anda juga punya fakta imanen untuk mengimani Isa itu disalib. Nggak akan ketemu. Sampai dunia ini semut jungkir balik, semut bisa jadi ikan, nggak akan ketemu. Jadi yang lebih baik ranah akademisi kita itu akal. Jadi ranah akademisi kita akal itu gimana abang? Maksudnya kami tadi buka satu nih. Al-Quran, Alkitab Sabda yang itu situs kalian sendiri. Disebutkan di situ bahwa penulisan kodeks Ibrani sampai sekarang tidak ditemukan. Mana tahu pola pikir kami salah. Tunjukkan pola pikir yang sebenarnya Pak. Umat Islam ternyata yang dimaksud Alkitab Sabda itu gini loh, bukan kayak gitu loh. Jadi kami dapat ilmu gitu Pak. Allahu Akbar. Tadi Anda kan menyinggung sejarah. Saya katakan saya tidak berbicara tentang sejarah. Saya berbicara tentang kitab suci. Kan, lanjut. Kalau Anda mau minta siapa bukti atau saksi penulis, ya tidak adalah saksi penulis. Kalau juga saya kembali kepada Al-Quran, Anda apakah ada saksi ketika Muhammad mendapatkan wahyu? Pasti kan Anda juga tidak bisa jawab. Semua kejadian-kejadian yang di dalam Al-Quran itu tidak ada satu pun saksinya. Tapi kalau peristiwa-peristiwa dalam Alkitab itu ada saksi. Bahkan sampai termuat di Al-Quran Anda. Jadi itu tidak bisa dibantah. Itu kan berarti kebenaran Alkitab itu memang betul-betul dari Allah. Dan juga Al-Quran Anda mengakui bahwa membenarkan Taurat dan Zabur dan Injil. Jadi apalagi mau bukan Bible, asumsi. Oh berarti Anda punya Quran salah dong. Kan Al-Quran Anda kan membenarkan Injil, Taurat, Zabur bukan Bible. Beda-bedain Pak. Taurat, Zabur. Pak Ferry. Ya, Taurat itu brother. Taurat Musa itu apa itu? Bukan Bible, bukan di dalam Bible. Bible itu kan bahasa Inggris Bible. Biblos bahasa Yunani. Bapak di antara semua revisi Bible mana sih? Sebenarnya paham nggak sih? Memangnya Bible itu Musa itu orang Yunani gimana sih? Bible. Memangnya perjanjian lama itu ditulis bahasa Yunani, brother. Perjanjian lama Yunani lah. Lanjut aja Haji Roji, nanti biar saya tambahkan. Itu ditulis dalam bahasa Ibrani. Tunggu. Ferry tadi bilang tunggu. Ferry tadi bilang bahwasanya pada saat penurunan wahyu itu nggak ada saksinya ya? Ya tidak ada saksinya. Oke. Penurunan wahyu ya? Iya, ketika Muhammad mendapat wahyu, apakah ada saksinya? Oke, saya jawab. Saya balik kamera saya. Ya. Oke. Jangan terguncang ya, karena. Ya. Oke, saya pakai data nih. Ya. Oke, nanti kita tanya balik ya. Ya. Bang Ardi, apa nggak ke Yesaya 29:12 saja? Iya, nanti itu. Pasti itu. Kita lanjutkan di sini, brother. Tunggu dulu, Ferry. Diskusi sama Madewa kok saya gantian. Ferry, diem dulu. Karena lu kayak mama. Nih ya. Iya. Ferry, diem dulu, Ferry. Cuma ketawa ke TV, Madewa. Ferry, diem dulu. Nih ya, Sahih Bukhari nomor berapa? Nomor 2. Ya. Wahai Rasulullah, bagaimana caranya wahyu turun kepada engkau? Ya, maka Rasulullah SAW menjawab, terkadang datang kepadaku seperti suara gemerincing lonceng dan cara ini yang paling berat buatku, lalu terhenti sehingga aku dapat mengerti apa yang disampaikan. Dan terkadang datang malaikat menyerupai seorang laki-laki lalu berbicara kepadaku, maka aku ikuti apa yang diucapkannya. Aisyah berkata, sungguh aku pernah melihat turunnya wahyu kepada beliau pada suatu hari yang sangat dingin, lalu terhenti dan aku lihat dahi beliau mengucurkan keringat. Siapa yang melihat di sini? Aisyah. Melihat nggak? Ini melihat atau nggak melihat? Oke. Enggak, saya tanya dulu. Saya tanya dulu, Ferry. Saya tanya dulu. Sabar. Jawab dulu. Sabar. Dengerin dulu. Saya minta bukti dari Al-Quran. Sabar. Ferry, dengerin. Sabar. Fer.
Ya, Disuruh tapi kan sabar Anda kok. bisa buktikan dari Al-Quran. Aisyah berkata, Kalau cuma sungguh hadis, aku pernah melihat turunnya wahyu kepada beliau. Ini dari Al-Hadis, oke? Iya. Tunggu, sekarang saya tanya ganti. Iya. Sekarang saya tanya ganti. Siapakah yang melihat pada saat roh melayang-layang di atas air yang ada di Kejadian 1 ayat 2? Silakan. Tidak ada yang saksinya. Tidak. Dewa. Tapi kalau Anda mau bilang saksinya itu Aisyah, wow. Lola ini? Lola ini? Tunjukkan di dalam Al-Quranmu, brother. Lu kok tunjukkan di dalam Al-Quran? Iya, Emangnya Al-Quran itu hadis? Al-Quran itu bukan hadis. Hadis bukan Al-Quran. Allah. Gimana sih? Siapa itu? Itu tulisan Abu Bukhari. Tulisan Bukhari. Oh, tulisan Abu Bukhari. Itu ilham dari Allah atau siapa? Loh, dengerin nih ya. Abdullah nih ya telah menceritakan kepada kami ini siapa? Kami ini Bukhari. Abdullah bin Yusuf. Kita lihat ya. Abdullah. Tunggu dulu. Abdullah bin Yusuf ini siapa? Kita lihat dulu, Fer. Abdullah bin Yusuf ini tahun 2. Astagfirullah, Ferry, diam dulu. Silakan. Abdullah bin Yusuf. Oke. Nasabnya jelas. Dari kalangan siapa jelas? Wafatnya 218 Hijriah. Kita cek ya, apakah nyambung dengan Malik bin Anas? Ini kan Malik bin Anas. Kita cek. Oh, ternyata 179 Hijriah, yang ini 218 Hijriah, nyambung. Jadi masih masuk akal. Oh, belum nyala. Tunggu ya. Malik bin Anas. Nah, ini 179 Hijriah, nyambung. Kita cek di Hisyam. Hisyam ini 145 Hijriah, nyambung. Kita lihat juga setelah itu ke Urwah. Urwah ini tahun 93 Hijriah, nyambung, masuk akal, nggak ada 100 tahun. 93. Urwah ini dapat cerita dari siapa? Dari Aisyah. Aisyah ini tahun berapa? Tahun 58 Hijriah, nyambung. Nah, sekarang saya tanya kepada Anda. Ini kan sudah jelas bahwasanya Sahih Bukhari ini Imam Bukhari mendapat cerita dari Abdullah bin Yusuf. Abdullah bin Yusuf mendapat cerita dari Malik bin Anas. Malik bin Anas mendapat cerita dari Hisam, mendapat cerita dari Urwah, mendapat cerita dari Aisyah. Sekarang saya tanya. Roh Allah melayang-layang di atas air, siapa saksinya? Jawab. Oke, saya jawab. Jadi pertama ya, kalian sampai kiamat tidak akan bisa membuktikan ketika Jawab dulu. Iya, Dijawab dulu. Ditanya apa, jawabnya apa? Sebelum saya jawab, saya bantah dulu, brother. Kita diskusi, brother. Kita diskusikan, nanti saya jawab. Oke, jadi peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Muhammad menerima wahyu itu tidak ada saksi. Bahkan ketika dia pergi kemana, ke langit ke-7, itu tidak ada saksi. Sehingga ada satu orang Muslim mengatakan, yang menjemput siapa, yang apalah. Jadi tidak ada saksi. Jadi kecuali kalau Anda bisa buktikan dalam Al-Quran satu ayat, ya saya percaya. Kemudian kembali kepada pertanyaan Anda, apakah ketika roh Allah itu melayang-layang itu ada saksinya? Tidak ada saksi. Penciptaan dunia ini tidak ada saksi. Cuma Allah sendiri kan yang tahu. Cuma Allah sendiri yang tahu. Tetapi kalau peristiwa-peristiwa dalam Alkitab, ya, sejak Nabi Musa itu kejadian-kejadiannya ada saksinya. Ketika Yesus juga hidup dalam dunia ini ada saksinya. Ketika Yesus disalibkan ada saksinya. Ketika Yesus naik ke surga ada saksinya, brother. Waduh, fokus Fer, roh Allah melayang-layang di atas air itu siapa saksinya, Fer? Tetapi kalau Anda mau tanyakan roh Ferry jangan nyerocos mulu, Fer, kan udah ditunjukkan buktinya. Tidak bisa Al-Quran itu adalah ya. Iya, gini, Al-Quran itu adalah firman Tuhan yang disampaikan kepada kepada Nabi Muhammad. Ya, kalau misalkan firman Tuhan itu disampaikan kepada Aisyah, berarti Aisyah yang nabi gitu. Itu logikanya seperti itu. Tapi intinya waktu itu tidak tahu Al-Quran. Brother, tadi kan minta saksi. Ketika disaksi di Al-Quran tidak ada. Loh, sudah saya jawab. Tidak ada. Aisyah tadi loh. Aisyah tadi loh. Ayat apa? Quran surat berapa? Kok ayat apa? Emang oke, sekarang siapa yang mengharuskan bahwasanya saksi harus ada dalam Al-Quran? Siapa yang mengharuskan? Ya, karena enggak, siapa? Itu kan dari Allah. Pertanyaan saya, siapakah? Al-Quran itu Tunggu dulu, Fer. Tunggu dulu, Fer. Dengerin.
Siapa yang mengharuskan, otoritas tertinggi mana yang mengharuskan saksi itu harus ditulis di Al-Quran? Otoritas tertinggi mana? Saya tanya. Begini, karena kan semua itu harus dari Saya tanya otoritas tertinggi mana, Ferry? Saya minta dalil dalam Al-Quran ada saksinya. Itu Loh, saja. saya tanya otoritas tertinggi mana yang mengharuskan saksi itu harus ada di Al-Quran? Saya tanya. Ya, untuk meyakinkan. Siapa otoritas tertingginya, Ferry? Aduh. Untuk meyakinkan bahwa itu dari Saya Allah. tanya, Fer, siapa? Siapa otoritas atau supremasi tertinggi yang mengharuskan saksi itu ada di dalam Al-Quran? Siapa supremasi tertingginya? Karena orang bisa saja mengarang-arang. Gak nyambung, lanjut yang lain. Jadi kalau Fer, yang saksi sebetulnya tolong dibedakan kalau dulu, di dalam Fer, antara Alkitab kami, agama Samawi dengan agama Ardi. Fer, kamu mengklaim bahwa ajaranmu itu adalah agama Samawi, Fer. Agama yang berasal dari langit, dan begitu, Fer. Ya, betul. Ya, di mana ada saksi kalau itu? Karena di sana itu konsepnya adalah pewahyuan. Tidak bakalan ada, Fer. Kecuali Nabi dan kita berada utusannya. menggunakan dua kitab suci. Anda kan menggunakan turun kepada Al-Quran Nabi yang Muhammad mengatakan bahwa itu SAW. dari Allah. Saya menggunakan Alkitab saya. Nggak perlu pakai buku yang lain. Itu bukan Samawi, Fer. Agama yang dibuat di bumi, Fer. Yang dibuat oleh manusia. Per. Waduh, si Fer ini. Ente tadi mengatakan yang namanya kejadian itu harus ada saksi ya, Per ya. Betul, Per ya? Tidak semuanya. Betul, Per? Tidak semuanya, brother. Tidak semuanya. Iya. Berubah. Ngapain berubah? Berubah lagi dia. Al-Quran. Kalau Izin gue mau menanyakan yang ini. tidak ada saksinya dalam Al-Quran Anda. Oke, Per, ya udah, gue izin Saya menanyakan berani Per yang ini, berkata. Per. Jadi kalau Anda tadi kan kalian kan yang memulai, oke, tunjukkan saksi. Setelah saya balik bertanya, Anda kerepotan juga. Udah gantian namanya. Gantian. Gantian. Silakan Ayo Ji. Kayak mama. Oke, gue mau menanyakan yang ini, Per. Antara perjanjian lama dan perjanjian baru ini firman Roh Kudus yang mana ini? Kok saling berbeda gitu? Oke, di dalam Kejadian 11:31 bahwa Abraham itu berasal dari Ur Kasdim sebelum pindah ya. Oke ya, catat ya, tolong dicatat ya. Abraham itu dari Ur Kasdim ya. Sedangkan di Kisah Para Rasul, Paulus mengatakan itu dari Irak atau Mesopotamia ya. Aduh, Ferry. Halo. Berapa? Lanjut. Nah di sini ya. Pada waktu itu Ibrahim nenek moyang kita masih di Mesopotamia. Oke, ini yang benar dari yang mana nih? Ur Kasdim atau Mesopotamia ini atau Irak? Di mana ayatnya? Mana ayatnya? Di Kejadian 11 nomor 3 dalam perjanjian lama Musa menuliskan bahwa Abraham itu dari Ur Kasdim. Sedangkan di KPR ya Paulus mengatakan kepada Lukas bahwa Abraham itu dari Mesopotamia. Itu benar yang benar mana? Sedangkan Mesopotamia dan Ur Kasdim itu berbeda loh. Coba di mana Lukas itu mengatakan bahwa dia dari Mesopotamia? Lukas menuliskan dari perkataan Paulus. Ya, suka berapa di Tulis, berapa? tulis. Ya. KPR 4 maksud kamu? KPR 7 nomor bentar. Sebutkan saja nama suratnya. Iya, KPR 7 nomor 2. Kisah Para Rasul, Ferry. KPR itu Kisah Para Rasul. Bukan kredit pengkreditan itu, bukan. Kisah Para Rasul 2 ayat 7 nomor 2. Oh, 72. Oke, 72. Fer, itu musik di belakangnya bisa dikecilin nggak, Fer? Ganggu loh. Saya matikan dulu ya. Oke. Saya sapa dulu ya. Kamu jangan dimatiin, musiknya aja yang dimatiin. Lanjut. Saya sapa dulu ya. Lindu Aji ini Islam atau Kristen, Bang? Muslim beliau. Muslim. Oh, Muslim. Ada yang mau disampaikan, Bang? Sebelum turun kita kasih slot teman-teman Kristen untuk naik ya, Bang. Bang Lindu Aji. Iya, aku mau nanya sih, Ferry tadi itu. Ini Sultan ini. Oh. Lindu Aji. Siap Pak Lindu. Silakan nanti bergantian bertanya dengan teman-teman Muslim ya, Bang Lindu ya. Siap. Ayat 2 ya. Oke. Sorry. Ayat berapa, brother?
KPR 7 nomor 2. 72. Oke, jawab Stefanus. Hal saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah, Allah yang maha mulia telah menampakkan dirinya kepada bapak leluhur kita Abraham ketika ia masih di Mesopotamia sebelum ia menetap di Haran. Pertanyaannya apa? Sedangkan di Kejadian 11 nomor 3 itu Musa itu menuliskan bahwa Abraham itu dari Ur Kasdim. Kok berbeda gitu? Sedangkan Ur Kasdim dan Mesopotamia itu berbeda. Dia dari Ur Kasdim, Ur ya, tanah Ur. Tetapi kan dia berpindah-pindah tempat, ya? Iya, kan sesama Haran ini. Oke. Dia kan berpindah-pindah tempat. Iya. Jadi Mesopotamia ini bukan berarti dia di Nyebutin aja salah lu. Ya? Nyebutin aja Ketika salah. ia masih di Mesopotamia. Oke. Mesopotamia kan itu di Irak, betul. Kan? Ini. Oke, lalu Tuhan membawa Abraham, sebelum pergi ya. Sebelum kita lihat dulu sebelum perginya. Sebelum pergi nih. Ya, dia berangkat bersama-sama dan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Sedangkan di dalam KPR 7 nomor 2 itu dia dari Mesopotamia, sedangkan dari sini sebelum pergi ke tanah Kanaan, ya, ini dari Ur Kasdim. Itu bener yang mana? Dari Mesopotamia atau dari Ur Kasdim sebelum ke tanah Kanaan? Ketika ia masih di Mesopotamia, ya. Berarti yang Ur Kasdim salah Kejadian. Itu di Irak kan dia itu di Irak, betul kan? Iya, Ur Kasdim bukan Irak. Ur Kasdim bukan Irak. Kenapa? Ur Kasdim bukan Irak, beda. Ya. Saya kira kalau saya tidak keliru ya, Ur Kasdim saya kira di Irak juga dia itu. Bukan selatan Irak. Ya di bagian sana lah. Kan, iya, bukan. Selatan Indonesia kan Australia. Saya tidak tahu dengan pasti memang, tetapi berarti salah dong ya kan? Setahu saya Ur Kasdim itu ada juga di Irak dan juga Mesopotamia. Ya. Kalau Ur Kasdim itu selatannya Irak. Ya, selatan tapi Irak yang sana lah. Jadi saya tidak tahu persis ya kedudukannya. Berarti salah ya. Apakah ini kita persis disebutkan? Sebetulnya tidak ada yang salah ya. Tapi berarti Roh Kudus yang mana yang benar? Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Mesopotamia itu kan di bagian Irak juga. Iya, yang salah yang mana Roh Kudusnya? Sama dengan Papua. Roh Kudusnya yang salah yang mana? Di sebelah timur Indonesia itu Aceh. Apakah itu Aceh itu di luar sudah di luar? Ngapain ke Aceh? Itu kan analoginya. Jadi namanya di satu berarti itu tetap yang salah siapa ini? Roh Kudus yang mana nih? Selatan, timur, barat, utara. Beda namanya satu wilayah tetap sama, brother. Itu saja jawaban saya. Oh, berarti nggak sesuai data ya? Nggak sesuai data. Dari Perjanjian Lama apa yang dituliskan Musa sama yang dituliskan sama Lukas itu saling bertentangan satu sama lain. Berarti ada yang salah nih antara Roh Kudusnya Musa dan Roh Kudusnya Lukas itu saling bertentangan ya gitu ya? Saya kira tidak ada yang bertentangan. Nggak, gini aja. Oke, kita buka lagi, lihat di mapnya. Ur Kasdim di mana, Mesopotamia di mana, mau gimana? Ini aja gini bang, Ur Kasdim itu kepala daerahnya siapa? Di Mesopotamia siapa? Ur Kasdim kepala daerah siapa itu? Lurahnya siapa lurahnya? Lagi saling bertentangan nih. RT-nya siapa ya? Berarti Bang Ardi udah terbukti ya, berarti dari antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu saling bertentangan. Kenapa? Soalnya dari Perjanjian Lama yang dituliskan oleh Musa itu berbeda apa yang dituliskan Lukas di dalam KPR. Jangankan gitu. Antara Perjanjian Lama dengan Perjanjian Lama juga banyak ketidakkonsistenan gitu loh. Lanjut. Itu kurang dijabarin tuh Bang Ardi. Yang sebenarnya antara Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama dan otak manusia semua kontradiksi. Sebetulnya kalau saya tanya, yang menjadi Muslim pertama siapa ya? Tahu nanti masalah Ibrahim Ibrahim itu sama itu kan. Iya, bukan Muhammad. Ada ayatnya Muhammad disuruh menjadi Muslim yang pertama juga. Adam. Aduh, ada capek. Dah lanjut lagi. Ada zamannya itu. Kamu nggak tahu asbabnya, kamu nggak tahu asbabnya. Ribet itu tidak dibilang pada zamannya. Kalau Adam Kristen bukan zamannya. Semua nabi-nabi itu Muslim. Padahal di Al-Quran juga mengatakan Muhammad disuruh Adam Kristen bukan, Per. Adam Kristen bukan. Tunggal kayaknya sih, Bang Dewa.
Adam itu adalah Saksi Yehova. menyembah Allah Abraham, Ishak, Saksi Yehova. bukan Tuhan negeri Mekah. Wanes Tapi kayaknya itu. bukan Tuhan negeri Mekah. Saksi Yehova. Karena Tuhan negeri Mekah Tuhan negeri beda dengan Mekah. Boleh saya jelasin aja dulu. Adam kayaknya ikut Natalan deh Bang Dewa kayaknya sih. Kalau untuk sana. Karena Tunggu teman-teman, biar dijelasin Gurunda Mutu dulu. Silakan Bang Mutu. Tuh, gini sebenarnya saya mau ngangkat yang tadi masalah Nuh itu, tapi saya nanti sisanya teman-teman yang lain silakan. Lanjut Bang Mutu. Tambahkan. Jadi begini, saya sudah terjemahkan jadi biar mudah. Ini kan dari thetorah.com. 4 putra Nuh kan sudah saya bilang. Ini sebenarnya kamu ketika memperkarakan Nuh itu punya 3 atau 4 anak, ini bukan ranah kamu. Karena apa? Kristen itu cuma terima beres apa yang Yahudi katakan mengenai perjanjian lama. Itu yang harus kamu pahami dulu. Jadi ketika ada masalah ikhtilaf atau perbedaan antara satu penulis dengan penulis yang lainnya, kamu cuma pelangap-pelongo doang, baca juga nggak bisa kan? Nah di sini dijelaskan, apakah hipotesis tambahan menjelaskan keberadaan anak keempat yang menemukan jalan kembali ke Pirkei Rabbi Eliezer dan Al-Quran. Jadi ini memang sudah dibahas. Apakah Pirkei Rabbi Eliezer ini pemahamannya selaras dengan Al-Quran? Yang menulis ini tuh bukannya Muslim, tapi kaum Yahud ya. Jadi dia itu para hakamnya itu, para ulamanya itu, dia itu menuliskan tentang pandangan ulama-ulama sebelumnya mengenai Nuh itu punya 3 atau 4 anak. Nah, dijelaskan di sini kan. Agak sedikit panjang ya nggak apa-apa, tapi insya Allah nanti teman-teman bisa tambahkan. Masalah, ini problemnya nih. Episode kebun anggur dalam Kejadian 9 pada dasarnya sulit. Mereka ngakuin ini sulit kok. Ini memperkenalkan tokoh protagonis Nuh dan ketiga putranya, tetapi kemudian menambahkan komentar dalam tanda kurung bahwa Ham adalah ayah Kanaan. Nanti bisa dilihat di Kejadian 9 nomor 18. Karena Kanaan tidak ada dalam kisah ini. Hal ini juga menyusahkan. Ya, kitab kalian itu nyusahin berarti ya. Nah, di sini apa? Pernyataan dalam tanda kurung serupa dibuat Ham melakukan dosa. Alih-alih merujuk pada Ham, ayah tersebut menyebutnya Ham, bapak Kanaan. Nah, di Kejadian 9 nomor 22. Ketika Nuh terbangun dari mabuknya, serem ya, Nabi itu dihujat di sini ya. Jadi Nuh itu mabuk-mabukan hobinya ya. Dan dia menyadari apa yang telah dilakukan putra bungsunya terhadapnya, tetapi alih-alih mengutuk Ham, Nuh malah mengutuk putra Ham. Namanya juga orang mabok, nggak sadar ya kan. Siapa nih harus gue kutuk? Ham, gue kutuk Ham, nggak taunya kena putranya. Namanya juga orang mabuk. Orang mabuk kok dipaksa untuk menghukumi orang, ngaco juga ya. Yang tidak melakukan kesalahan apapun, anaknya Ham itu nggak ngelakuin salah apapun, sama Nuh malah dikutuk. Balik lagi, namanya juga orang mabuk, sah-sah aja ya. Terus meskipun bangsa Kanaan dianggap bersalah atas banyak dosa dalam narasi-narasi selanjutnya. Nah, kita langsung ke problemnya. Solusi hipotesis tambahan ya, dilihat dari melalui perangkat konseptual dan paradigma pelengkap kritik Alkitabiah. Salah satu bentuk kritik sumber kemungkinan besar dalam versi cerita yang lebih awal, sumber yang J itu yang belum kanonisasi. Sumber J, Nuh memiliki 4 putra, bukan 3. Ya, Sem, Ham, Yafet, dan Kanaan. Namun sumber imam yang belakangan mempunyai tradisi yang berbeda. Sekali lagi, ini masalah tradisi. Masalah tradisi apa? Berarti selera. Bahwa Nuh hanya mempunyai 3 anak laki-laki. Semuanya teks P. P maksudnya ini sudah dikanonisasi. Nanti pada berembuk tuh orang-orang tuh ya. Pada dasarnya, yang P yang sudah dikanonisasi ini pada dasarnya adalah seorang pelengkap atau editor yang konservatif. Ia menemukan cara untuk menegaskan pandangannya yang tidak terlalu menimbulkan kekerasan terhadap teks Alkitab, kontroversi maksudnya. Menurut paradigma tambahan kritik Alkitabiah, penghapusan jarang
dilakukan. Jadi mau nanti ada teks yang dihapus atau teks yang dipertahankan, memang tradisinya seperti itu. Nanti kita akan masuk ke dalam ranahnya salah satu cara bagaimana para orang-orang Yahudi itu merumuskan tanda kutip kitab sucinya. Nah ini oleh karena itu saya pendapat lagi bahwa P tidak nyaman menghapus Kanaan seluruhnya dari teks demi mendukung pandangannya. Bayangkan pandangan sendiri, dan menambahkan klausa, menambahkan premis, menambahkan narasi, dan Ham adalah bapak pada ayat 18 untuk membuat seolah-olah Kanaan adalah cucu Nuh dan bukan putranya. Nah, tadi saya jelaskan. Nah, ini teks aslinya, terus saya translate ke, soalnya kalau di Indonesia kan ini Ibraninya dia berantakan. Tapi saya tunjukin teks aslinya. Secara terjemahan, anak-anak Nuh yang keluar dari kapal adalah Sem, Ham, Yafet, dan Kanaan. Nih, sebelum dikanonisasi tulisannya begini nih. Ya, sebelum dikanonisasi. Ini English. Nah, buktinya apa nih? Teksnya di sini dikatakan apa? Wahyu Bnei Noah, keturunan Noah. Hayozim adalah min dari di sini ada Hadvah yang keluar dari Hadvah itu nanti jadi ini selamat dari Noah. Ya. Nah, ini di sini ada siapa? Ada Sem, Weham, Weyafet, Kanaan dan Kanaan. Ya. Nah, tetapi ketika sudah dikanonisasi, here a color code version of the original G text, Ibrani text with the P supplement dengan P, ini maksudnya tambahan. Nah, ini yang biru ini P itu tambahan. Yang P itu tambahan, J plus P. Makanya diindikasikan J itu yang ori plus P itu yang biru ini tambahan. Ya, tambahan. Di sini dikatakan Wahyu Bnei Noah Hayus im min Hadvah, dari selamat dari Hadvah, Shem, Weham, Weyapet, 3 jadinya ya. 3. Weham hu avi Kanaan, sedangkan Ham hu itu dia isim domir, avi bapak, Kanaan dari Kanaan. Nah, ini adalah bentuk biru ini adalah tambahan. Kenapa sih bisa di dalam penulisan perjanjian lama itu bisa menambahkan atau bisa seorang ulama itu di dalam keyahudian itu bisa mengkoreksi tanda kutip perkataan Tuhan? Itu ada namanya, metodenya yang kita pelajari ada namanya Tikkun Soferim. Yahudi juga ini sangat Tikkun Soferim itu Tikkun itu perubahan, Sofer itu penulis. Kalau kitabnya disebut Sefer. Soferim itu penulis kitab. Jadi kalau di sini berarti isim fa'il, pelaku. Nah, ketika ini dijelaskan apa sih Tikkun Soferim. Tikkun Soferim adalah istilah dari literatur Rabi yang berarti koreksi perbaikan para ahli Taurat. Ya, memang ada koreksi, memang ada perubahan dalam perbaikan dalam tanah itu memang ada. Apakah, saya pertanyakan gini jadinya, apakah orang-orang yang mengkoreksi perkataan Tuhan itu lebih baik dibanding Tuhan, sehingga ini manusia ini menganggap bahwa ini sepertinya lebih pantas untuk dikatakan Tuhan, ini sepertinya kata-kata ini lebih baik dibanding yang ini. Itu kan lucu. Buat contoh buktinya, ketika kita melihat Ulangan, semua scholar itu menyetujui bahwa kitab Ulangan itu ditulis oleh Musa atau Moshe ya. Nah, sedangkan di dalam Ulangan sendiri, jika Musa itu menulis kitab itu sendiri, ada premis yang lucu di Ulangan 34 nomor 5. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu, di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan. Kalau ditanya saksi ya udah nggak mungkin lah.
Jadi Musa ini ketika dia mati itu nulis kematiannya sendiri. Apakah roh itu bisa megang pulpen? Oke, sudah brother. Saya mau tanggapi. Lanjut. Oke, tapi tanggapi, silakan asumsinya dikeluarkan. Ya, okay. silakan. Jadi silakan Musa asumsinya dulu dikeluarkan. ya. Jadi Anda bilang Musa, dia menulis kenapa sudah meninggal kok dia menulis? Anda harus pelajari siapa penulis Musa, Joshua. Jadi tentunya yang menulis kematian pastilah Joshua. Oke, kalau Anda berbicara tentang apa yang Anda kemukakan tadi, Alkitab kami sudah jelas kok di Kejadian pasal apa tadi saya sudah tunjukkan, ya, anak-anak siapa? Anak-anak Nuh, Sem, Ham dan Yafet. Saya minta izin ya, mau sholat saya tidak Siap Bang Daman. Saya tidak perlu pakai rujukan. Makasih ya Bang Daman. Tetapi saya hanya menggunakan Alkitab, itu sudah jelas. 2 ayat mengatakan bahwa anak-anak dari Nuh itu Sem, Ham dan Yafet. Kemudian keturunannya juga di Sakaria, 1 Tawar itu jelas, brother. Nuh, Sem, Ham dan Yafet. Tidak bisa dibantah ini. Kalau kita mau merujuk kepada Al-Quran Anda, ya contoh saja yang mau dikorbankan oleh Abraham itu, kalian masih terjadi dua pendapat. Ada ulama-ulama dulu mengatakan bahwa yang dikorbankan adalah Ishak. Tetapi kemudian muncul ulama-ulama yang kemudian yang dikorbankan Ismail. Tetapi dalam Alkitab kami sudah jelas, tanpa penafsiran sudah jelas, namanya kok sudah disebutkan. Dan ada lagi peristiwa-peristiwa yang dalam Quran Anda, ya, yang berbeda dengan cerita-cerita dalam Alkitab kami. Kalau Anda mau bandingkan dengan ayat-ayat yang ada di Alkitab, cerita tentang Nabi Nuh, kemudian nabi-nabi yang lain, kemudian Anda bilang, oh kok Nabi kok itu bisa mabuk. Brother, mereka itu manusia. Jadi manusia itu memang punya kelemahan untuk berbuat dosa. Makanya itu ditulis. Itu ditulis jadi pelajaran. Ada yang lain nggak, Fardiansyah? Untuk supaya jangan mabuk. Ada yang lain nggak? Ya, jangan mabuk. Ya, semua peristiwa apakah belum ada? Itu dituliskan untuk menjadi pelajaran bagi yang hidup di zaman kita ini. Kalau sama dia percuma, data dilawan asumsi kan percuma. Saya sudah menunjukkan ya anak-anak Nuh ya di Kejadian dan juga di 1 Tawari, Sem, Ham dan Yafet. Kemudian yang dikorbankan oleh Abraham yang akan dikorbankan. Apakah itu? Silakan teman-teman Kristen. Brother, Dewa, apakah itu asumsi? Itu jelas. Menampilkan data, dia menampilkan data. Ya, saya tampilkan data. Aja apa? Saya tampilkan data tadi. Saya mau baca. Oke. Open cam tampilkan. Kejadian pasal 6 ayat 9. Riwayat Nuh. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3. Apa kabar Pak Andil? Waktu teman Anda bicara saya diam. Brother, diam dulu. Silakan. Ini waktu saya. Itu kan sudah dibantah sama datanya Bang Krispo tadi. Ini waktu saya. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki. Waduh. Sem, Ham, Fer, diam dulu ya Ferry. Itu di Kejadian. Gantian ya Fer ya. Ada ini masih waktu saya. Kemudian ditawari 1 Tawari pasal 1. Manusia itu Tawari pasal 1 dan 4. daripada Tuhan. Nuh, Sem, Ham, dan Tuhan. Bang Aldi ini Kristen ya? Aldilin Kristen ya? Aku Kristen. Aku mau nyampein Kok nomor. itu kipasnya tolong dijauhin dikit dong kipasnya Bang Aldi. Sorry Bang. Jadi Dewa, saya menampilkan data ya, anak dari. Ya silakan Pak Andil. Sekedar mengingatkan aja. Ya silakan Pak Andil. Buat orang Kristen itu Tuhan tidak menginginkan untuk saling ada perdebatan tentang namanya firman, iya kan? Kalau berdebat tentang firman itu tidak ada ujungnya. Buat yang nomor 12, kalau kau berbicara tentang Alkitab ya aku keberatan di sini juga sebagai orang Kristen. Jadi kalau mau gimana keberatannya Pak? Begini Bang. Kalau mau sharing, ayo kita sharing. Ya, ayo kita sharing Pak. Kalau mau berdebat, janganlah. Dalam artian firman itu bukan dijadikan bahan perdebatan. Karena kunci dari firman itu yang di atas atau Tuhan yang akan menentukan setiap jalan. Lanjut teman-teman. Ini diskusi Bang Aldi. Iya enggak, maksudnya aku mantau dari bawah. Yang nomor 12 ini tanpa ada ibarat kata gini ya.
terjadi perdebatan yang aku maksud adalah di mana setiap orang berbicara langsung dibantah. Cobalah kalau namanya sharing, diskusi, berarti kan ada dari lawan bicara itu ada kesempatan untuk berbicara. Siapa yang nomor 12 ini ya? Iya betul. Nomor 12 ini Ferry berarti. Iya, karena gini nggak enak kalau aku mantau, aku dengar dari bawah. Fer, dia Kristen juga loh, Fer. Iya. Gimana, Fer? Benar atau Tapi tidaknya tadi kan sudah waktu saya. Benar. Justru benar waktu atau saya tidaknya kan bukan dipotong-potong. manusia yang menentukan Tadi waktu benar atau tidaknya. waktu teman yang kamu mau menentukan bahas, saya benar tidak atau potong. tidak adalah Tuhan. Iya kan? Iya, siapa Arif? Siapa yang motong tadi? Saya kan sedang mengemukakan pendapat saya. Kok dipotong-potong? Mahadewa yang potong dan juga yang lain. Tadi Iya, waktu Pak teman Andilin. kalian bicara saya tidak Gimana potong. Kalau kita saya. diskusi aja, Pak Andilin. Itu kau ada koreksi dari teman seimanmu, Fer. Waduh. Iya betul. Tapi mungkin dia misunderstanding saja. Tadi kan bagian saya. Enggak gini. Tadi aku lihat sudah ada terjadi perdebatan, makanya aku langsung minta permintaan naik. Enak dari bawah dengar, kalau sharing kan enak. Gitu loh. Karena dari nomor 12 ini siapa sudah terjadi manuver, iya kan? Udah ada kulihat terjadi manuver yang ibaratnya tidak memberikan lawan berbicara untuk memberikan pertanyaan yang dimana telah disampaikan dari nomor 12 juga bahwa di dalam isi gini. Jadi diminta tadi orang yang untuk menunjukkan tidak bisa, malah memberikan manuver kalimat yang ibaratnya cuma dibaca di situ. Kalau sharing ayolah kita sharing. Aku nyimak di bawah. Enak kan kalau kita sharing. Dalam artian di sini kita sebagai manusia bisa melakukan tukar pikiran. Ya kan? Di dalam Islam ada apa? Di dalam Kristen ada apa? Dalam artian apa salahnya? Dari Kristen juga ingin mengetahui isi Al-Quran, dari Islam juga ingin mengetahui isi Alkitab. Tapi bukan jadikan bahan perdebatan atau tolak ukur sehingga menjadi perbedaan antara kita. Gitu loh. Kan gitu lebih enak. Pak Aldi, gimana kalau kita diskusi aja Pak Aldi, kita ambil tema dengan saya Pak Aldi? Boleh, enggak, aku nyimak aja di bawah. Aku naik karena kita diskusi Pak Aldi. Siman denganku udah terjadi manuver yang kurang enak lah aku lihat di situ. Oh baik, kalau misalnya tidak mau diskusi ya sudah, tidak apa-apa. Intinya beliau ngeritik Pak Ferry gitu loh. Iya, orang Kristen tidak diajarkan untuk saling berdebat tentang firman loh, sumpah. Pak Aldi ini Katolik ya Pak Aldi ya? Bukan, Protestan aku. Pindah ke Mesianik. Oh sekarang Mesianik? Iya. Baik. Bro Aldi, kita naik di room ini tentunya untuk meluruskan saja. Jadi hanya itu aja. Aku cuma ingin yang seiman denganku harus berjalan sebagaimana imannya yang sudah diajarkan oleh Yesus Kristus. Ya, amin. Bahwa bahasa kita harus kita jaga, bahasa kasih pun harus ada, ya kan, bukan berarti harus berdebat dalam diskusi tentang firman. Oke, terima kasih semuanya untuk kursinya, terima kasih untuk waktunya. Aku percaya kita masih di dalam Bhinneka Tunggal Ika. Sukses selalu buat kalian. Semoga apa yang dicita-citakan selalu tercapai. Tuhan Yesus memberkati. Makasih bro. Mohon pamit. Bro. Tuhannya Yesus memberkati. Baik, sama-sama bro. Kalau misalkan Dewa diskusi sama Pak Andi kayaknya enak ini ya. Enak. Cuma kalau diskusi sama ini nih pengikut jalan bengkok, waduh. Ini repot. Sampai kiamat kurang 2 hari akan beres. Ya Bang Ardian, aku mau bertanya tapi Dewa kan kayaknya hanya seperti ini nggak jadi aku bertanya Bang. Dewa hanya ketawa TV. Ardian. Iya. Aku mau bertanya sama Bang Ferry, tapi kayak gitu dia belok-belok, takut aku, nggak jadi bertanya lah. Jangankan Bapak Pak, saya aja pusing Pak. Ketika Bang Kuryosmoto menampilkan satu tesis, mestinya dia itu harus menampilkan antitesisnya. Tapi tidak ada sama sekali antitesisnya. Terus di mana akademisnya, di mana kalau misalkan seperti itu? Itu Bang Arif Mandiri itu Kristen Bang Mahadewa, silakan Bang. Soalnya Mahadewa itu hanya cocokologi, makanya saya bantah. Ini Bang Ardi, ya saya 2912 dong, ajarkan lagi Bang Ardi. Kemarin ayo keren lanjutkan di sini. Direkam. Ayo kita lanjutkan di sini. Aja. Ya saya 29. Bang Ardi silakan. Saya masih makan, teman-teman lanjut dulu ya. Saya masih makan, lanjut. Oh iya. Ayo Dewa kita lanjutkan. Baik, Plate. Ya.
Silakan plat E. Yo, selamat siang semuanya. Selamat siang. Selamat siang. Plat E. Mohon izin gabung apa abangku ya. Ya, silakan. Terus terang aja saya nyimak ini dari pagi nih diskusi ini, mungkin banyak juga hal yang saya tahu. Cuma tadi kata Pak Pendeta tuh yang waktu yang tadi pagi tuh yang debat siapa tuh yang panas, emang bagus, bijak juga kata Bapak Pendeta itu kan. Dia bilang begini, mau debat apapun masalah agama gitu, seenggaknya kita itu harus punya dasar, punya pegangan. Jangan sampai kita berargumentasi itu tapi nggak menemukan titik terangnya gitu. Itu saya salut sama Bapak Pendeta itu loh, bijak dia. Jadi biar nggak saling teriak-teriak ini mempertahankan argumen ini. Jujur, salut saya sama Pak Pendeta itu. Harus bawa data ya Pak ya intinya ya. Iya, benar. Ah, betul. Lanjut. Fair, benar tuh fair. Saya hanya pakai data Alkitab sudah cukup, nggak perlu pakai bawa buku dari luar. Karena Alkitab itu menjelaskan dirinya sendiri tanpa Plat E ini, buku yang Muslim lain. atau Kristen? Plat E. Kami tidak perlu hadis atau apa. Saya seorang Muslim, Bang, tapi saya jujur kalau lihat pendeta sebijak itu saya juga senang, dia kan lebih dewasa. Dia adu argumen pun dia istilah punya dasar, punya itu. Jadi nggak ada yang namanya debat keras-keras kayak gitu. Saya tadi nonton dia waktu sama bicara sama Bang Ardi ini, serius suka saya loh, lebih dewasa dia gitu kan. Jadi gaya itunya tuh ketemu dia kan, enak kalau gitu. Yang kita harapkan gitu Pak, debat, diskusi itu bawa data. Saya kan tadi udah bilang ke Edi, mana datamu, ngomong aja kan dia kan. Iya bener Bang. Sekarang itu